Yang saya muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Istiqomah, wabil khusus Ibu Nyai Sepuh dan seluruh keluarga besarnya, penerus yang sekaligus paling sepuh dari putra-putra beliau, terus Tobroni yang tadi sudah menyampaikan pengajian kitab hikam di tengah-tengah kita, Suriah PWNU Sumatera Selatan Kiai Haji Afandi, Bapak Wakil Bupati, keluarga, santri dan alumni, semua tamu undangan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan Islam mudah-mudahan oleh Allah diistiqomahkan di dalam hati kita. Anak, cucu dan keturunan kita mudah-mudahan oleh Allah dijadikan dzurriyyah yang salihah. Amin. Mudah-mudahan akhir hayat nanti menjadi apa dan siapapun kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mengakhiri kehidupan ini dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Mari sama-sama. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Ada cerita di akhir kitab Irsyadul Ibad. Itu salah satu di antara orang soleh dimimpikan oleh Allah mlebu swarga. Jadi mimpi mlebu swarga. Di dalam surga dia bertemu dengan 40 nabi. 40 nabi ini semua ditemui dan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Biyen pas urip ning donya sing paling dadi sesuatu yang paling dikhawatirkan apa? Iku sing ditakoni nabi. Semua 40 nabi ini menjawab dengan jawaban yang sama. Kekhawatiran mereka adalah al-khuruj minad dunya ala ghairi iman. Sing paling dikhawatirkan para nabi yang ditemui oleh orang soleh di dalam mimpi ini di surga adalah takut matine boten iman. Itu yang paling ditakutkan. Karena urusan kehidupan akhirat itu tergantung kepada kematiannya seperti apa. Al-mautu babun. Mati itu pintu awal untuk memasuki perjalanan akhirat. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau ziarah ke makam, kalau beliau cerita tentang akhirat yang beres, cerita tentang perjalanan kehidupan masa setelah dunia ini beliau beres. Tapi beliau kalau sudah cerita tentang kematian dan kubur, beliau nangis hatta ibtalat lihyatuh, sampai jenggotnya itu teles. Karena memang kematian ini sesuatu yang harus dipersiapkan dengan matang. Karenanya Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah memaknakan wasiat yang selalu dipesankan oleh para khatib di dalam Jumat dan yang selalu dipesankan oleh para penasihat-penasihat tentang takwa. Beliau mendefinisikan takwa itu adalah 4 hal.
Yang pertama, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. War ridha bil qalil, rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu menurut ukuran kita sedikit. Dan yang terakhir adalah wal isti'dad liyaumir rahil, persiapan, mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jenengan siap-siap mati mesti bakal ketemu, boten siap-siap yang mati bakal mesti ketemu. Tinggal memilih mati dalam keadaan siap atau mati dalam keadaan tidak mempersiapkan diri. Makanya salah satu di antara yang bisa melenturkan hati itu adalah dzikrul maut, mengingat kematian. Ada juga sebuah cerita di mana seorang raja sedang di istana bersama dengan pengawalnya. Makanan sudah dipersiapkan dengan hidangan yang paling istimewa. Pesta di kerajaan akan segera digelar. Tiba-tiba sang pengawal raja datang menyampaikan di depan pintu kerajaan ada tamu yang sedang menunggu. Ditanya tamunya siapa? Pengawalnya tidak kenal. Pakaiannya bagaimana? Biasa-biasa saja. Suruh menunggu setelah acara kita datang. Tamunya tidak tahu. Kalau bahasa kita jane era mentang niki sapa? Ketika ditanya, tamu tersebut adalah saya adalah malakul maut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa rajamu. Mau bilang apa gitu? Karena itulah maka tidak ada alasan bagi kita untuk selain mempersiapkan diri menuju kematian, dan salah satu di antara mempersiapkan diri menuju kematian yang paling baik adalah hadir majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai apa? Innama bu'ithu mu'allima. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menjadi muallim, untuk menjadi guru, untuk menjadi orang yang urusannya ngopeni ilmu. Kalau niku nggak ada orang tua lengkap, tapi sudah sampai kepada anak melok-melok pengen jadi politisi ya mboten oleh. Sampai kepada anak melok-melok pengen niru dunia usahanya ya mboten oleh. Dari anak melok-melok pengen mboten salah piye, mesti nih tenanan. Jadi ini itu tenang. Nabi Sulaiman nih, cara Nabi Sulaiman itu kan nabi yang terkenal paling sugih dewe. Nabi Sulaiman itu kirangan tenanan kalau mboten. Riwayat itu menyebutkan bojone 1000. Bojone Nabi Sulaiman saja derenge kan batas kok nikah maksimal 4 derenge. Aku mikir digilir sepino siji ketemu bojo sing balik meneh niku sawise 3 tahun. Lho setahun itu kalau ngatus tidak dina lah bojone 1000 lah gilir sepino siji ketemune 3 tahun meneh karo bojo sing digilir pertama. Kuwi bendino. Saking istimewanya Nabi Sulaiman pernah dikirimin hadiah oleh Ratu Balqis. Niku ditolak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kirim surat. Suratnya dikirimnya burung hudhud. Isi suratnya itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuli muslim. Ini surat dari Sulaiman, diawali bismillahirrahmanirrahim. Isinya ya kira-kira jangan macam-macam, segeralah menyerah kepada saya.
dikirim ke Ratu Balkis, kerajaan negeri Sabak. Dikirim langsung ke kamar Ratu Balkis, nggak lewat security lagi. Kamar sedang dikunci, Ratu Balkis bingung bangun tidur, lihat surat ini lewat di kamar semua tidak ada jendela dan pintu yang terbuka. Diwaca izin ngomong menyerah. Akhirnya Ratu Balkis mengumpulkan para pendekar-pendekar. Ini piye surat seperti ini. Gimana? Akhirnya salah satu panglima perang Ratu Balkis mengusulkan kita serang kerajaannya Sulaiman. Bijaknya Ratu Balkis jangan sampai salah mengambil kesimpulan. Jangan sampai hari setelah itu Ratu Balkis menyerahkan. Maziarnya Nabi Sulaiman, di antara selain beliau ini seorang kaya dan raja, seorang sultan, pemimpin, sama dengan memuliakan Allah. Memuliakan. Kalau kemana-mana biasanya nggak mau duduk di kursinya orang. Biasanya ada pengawal khusus yang bagian bawa kursi. Protokolnya begitu negeri Sabah. Nah, coba dilihat sekarang rombongannya itu jadi istri nomor 1001. Namanya judulnya PDKT kan teori apa saja Bu. Akhirnya bikin sayembara. Siapa yang bisa boyong singgasananya Ratu Balkis dari negeri Sabah dibawa ke sini, tapi catatannya satu, kudu teko kene sadurunge Ratu Balkis mlebu wilayah kerajaan Nabi Sulaiman. Wonten sing ngacung, Pak. Jenenge Ifrit. Nabi Sulaiman itu pasukannya kabeh segala dari pasukannya Nabi Sulaiman. Tidak hanya manusia, binatang maupun Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan binatang, semut pun tidak jagoan kalian Nabi Sulaiman. Nah, Ifrit itu ngacung. Nah, dia kalau Ifrit qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Orang berkata siapa ifritun ifrit minal jinni dari kalangan jin. Apa kata ifrit? Ana atika bihi, saya akan datangkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabah ke hadapan panjenengan. Qabla an taquma min maqami, sebelum panjenengan bangun dari tempat duduknya panjenengan. Oh, Nabi Sulaiman langsung kagum dengan kemampuan Ifrit. Cuma ada kesalahan Ifrit satu. Ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman, kok sampeyan iso ngono? Ifrit jawabnya, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Benar Nabi Sulaiman, urusannya kan itu urusan kula, kira-kira gitu. Saya bisa, nggak usah yang lain. Ini yang tidak menarik buat Nabi Sulaiman. Bangga dengan kehebatan yang dimilikinya. Nah, makanya awal penyakit menungso itu sombong itu doyan ngomong saya. Wah ini apa aja dia ini saya. Jalannya kok bagus, DPR-nya saya. Bidang foto mau aku sombong. Saiki pangapunten. Acaranya sukses, panitianya saya. Tapi kan tak dudone. Morgote wilayah kepala desanya saya. NU-nya kok tertib, ketua NU-nya saya. Nah ini repot kalau sudah orang ketemu saya. Menjadikan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman nggak mau pakai jasanya Ifrit karena Ifrit seneng nolong saya. Nah, karena lagi ngomong saya coba diakeh-akeh ganti bacaan Ifrit nih. Biasa ngomong. Akhirnya Nabi Sulaiman sambil menjaga perasaan jalbul khatir, gak pengen pakai jasanya Ifrit, tapi biar Ifrit tidak tersinggung. Nah ini Nabi Sulaiman kan hebat. Mudah. Padahal Ifrit itu anak buahnya, tapi menjaga bagaimana biar anaknya buahnya tidak tersinggung. Nabi Sulaiman bilang, saya pengen yang lebih cepat dari itu. Ada apa enggak?
Efrit sanggup memindahkan sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya. Nabi Sulaiman sudah kagum karena ucapannya Efrit tidak menyejukkan, sehingga Nabi Sulaiman saya pengen kalau ada yang lebih cepat dari itu. Akhirnya saya ngacung, cuma siang itu dari kata NO ya, cara-cara pun ketua ranting gitu. Siapa yang ngacung? Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Qala berkata siapa alladhi orang, qala alladhi 'indahu yang di sisinya orang tersebut ilmu mempunyai ilmu minal kitabi dari kitabnya Allah. Orang ngerti yang ngacung. Efrit tadi berhebat tapi nggak ngerti. Hanya orang ini ngerti tapi juga mempunyai kehebatan. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, apa kata dia? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan goyang singgasananya Ratu Balqis sebelum panjenengan berkedip. Ketua ranting lebih hebat daripada Efrit. Akhirnya falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, ketika Nabi Sulaiman belum berkedip niki ngomong ngejek tasmari sehingga sana Ratu Balqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman lebih cepat daripada itu. Tapi apa kata dia? Hada min fadli rabbi. Mboten ngomong ini jasa saya, tidak ngomong ini saya yang hebat, nggak ngomong ini wasilahnya saya, tidak. Qala hada min fadli rabbi. Kehebatan ini, kemampuan ini, dan segala sesuatu yang ada adalah fadl dari Gusti Allah. Makanya cara wau ngaji kitab hikam, kemudian diterangkan bagaimana kepribadian Abu Yazid Al-Bustami, maka itu adalah sosok yang tidak pernah mengaitkan apapun berkaitan dengan dirinya, semua adalah murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ben ngasih tenang, tapi lagi kita politik orang dadi, Pak. Jenengan lek kampanye aja ngono kuwi. Iki bukan pengajian. Nah, kalau kampanye jangan begitu sampean. Akhirnya gak dicoblos ya. Makanya disinilah bagaimana seseorang mempercontohkan, semakin dia ngerti akan semakin merasa apa yang dimiliki adalah murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa fadl itu diberikan oleh Allah? Lihat peluang ini diteruskan sama orang tadi untuk ngetes saya. Ashkuru, apakah dengan kehebatan ini saya bersyukur? Am akfur, ataukah justru dengan kehebatan ini saya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi urip niku isine mung loro. Lek mboten syukur nggih sabar. Mboten niku isine urip yang loro. Makanya al-imanu nisfan. Nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Makanya cara hadits qudsi, wong lek diwehi nikmat ora gelem syukur, diwehi cobaan mboten purun sabar, falyatlu robban siwa. Cari Tuhan saja selain saya. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Sulaiman kok bisa sehebat itu? Iso dadi raja, iso dadi wong sugih niku bahasa saniki lek ngarani crazy rich. Duwe apa-apa itu Nabi Sulaiman. Bojone akeh, baik. Angel juga enek wong sugih raja tapi bojone saiki. Di samping itu juga tawadhu, ikramul dhaifnya luar biasa. Ternyata Nabi Sulaiman memilih sesuatu yang tepat ketika diperintahkan memilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Khuyyira li Sulaiman bainal ilmi wal jah wal mal. Fahtara Sulaiman al-ilma.
fa'atallah al-jah wal mal. Suatu saat Allah kasihkan pilihan kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman ini telung perkara, pilih salah siji. Apa mawon? Ilmu, pangkat, dan harta. Nabi Sulaiman fakhtara Sulaiman al-ilma. Nabi Sulaiman milih ngopeni ilmu, ternyata diparingi bonus oleh Allah al-mal wal jah, harta dan pangkat. Kalau sampean milih pangkat, nggak akan pernah dapat bonus ilmu. Sampean milih harta, tidak pernah akan dapat bonus ilmu. Tapi sampean milih ilmu, bisa dapat bonus harta dan pangkat. Karena harta dan pangkat itu memang hanya bonus, ilmu bukan barang untuk bonus. Tapi harus diserius. Karena Nabi Sulaiman benar milihnya, jadi ini tepat dan niatnya tepat. Maka hasilnya. Nah, berlanjut kepada dalam kehidupan ini pilihannya hanya dua. Nomor sabar dan tadi sudah dicontohkan, lihat keduanya. Hidup ini hanya untuk ngetes. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cobaan itu tidak hanya yang tidak enak saja. Dianggap cobaan jelek marah gitu kan? Bukan, sugih itu juga cobaan karena minhu balaan hasan. Ada cobaan-cobaan yang bentuknya secara zahir enak dinikmati. Wong cobaan itu tidak hanya bojo elek saja, bojo ayu juga cobaan. Oh, bojo siji itu bukan hanya itu saja, bojo akeh juga coba. Jadi semua itu coba, dicoba dengan yang enak. Kadang-kadang banyak orang yang tidak mampu, lebih mampu ketika diberi cobaan yang tidak enak. Karena ketika itu cobaan, mau ada angin besar di sana sudah pakai sabuk, sudah pakai tali, sudah pakai pengaman. Ketika ternyata badai yang dilewati selamat. Tapi ketika yang enak dianggap bukan cobaan, kemudian dia tidak mempersiapkan diri, ternyata dia depannya adalah badai yang kuat, tidak memakai ikat tali dan lain sebagainya, dia akan terkapar. Nauzubillah ini. Makanya wonten cerita. Dulu ada ulama namanya Imam Kasai. Imam Kasai itu gurunya Imam Sibawayh. Di jalan ketemu dengan dua orang lanang wedok gandengan. Cuman persoalannya ini adalah sing lanang niku ireng pendek pesek bintik rambutnya, sing wedok dhuwur putih ayu gandengan tangan. Imam Kasai mikir, iki lek kakang ngaji kok ora mungkin bae. Soalnya mosok pabrike padha dadine lek kuwi suami istri kok bejo men sing lanang rugi men sing wedok lek mikir kan. Akhirnya timbangane berprasangka disamperi. Man antum wae panjenengan wong loro niku sapa? Sing lanang niku ape jawab isin karena merasa dhek niku ya ora ganteng ya ora apa. Akhirnya jalil-jalilan sing jawab niku sing wedok. Nahnu zaujain, kami ini suami istri. Imam Kasai kan. Kok iso sampeyan nikah karo model lanangan ini gitu. Jadi sampeyan sadar di santri kok modelnya pendek pesek brinting ora usah kecil hati. Kok santri sing paling ayu kuwi jodohmu. Akhirnya apa? Jawab kalau wedok sing wedok. La'allahu ahsana bainahu wa bainallah fa'athabahu Allahu bi wa la'alli asaqtu baini wa bainallah fa'atabani Allahu bi. Mungkin suami saya ini hubungannya dengan Allah istimewa sehingga Allah beri ganjaran punya istri seperti saya. Mungkin saya ini punya hubungan dengan Allah yang kurang bagus sehingga Allah kasih hukuman punya suami seperti itu.
Jadi dia dapat suami saya itu ganjaran, saya dapat suami dia ini hukuman. Rasakno. Wa huwa syakir wa ana sabir. Dia dapat saya syukur alhamdulillah, saya dapat dia sabar innalillah. Satu sabar, satu syukur. Asyakir wa sabir ya ditami'ani bil jannah. Wong sabar dan syukur nanti bareng-bareng kumpul di surganya Allah. Jadi suami istri dunia akhir. Ya hidup itu sih cuma mau cari apa lagi. Karenanya maka hari ini kita hadir di pesantren ini khususnya keluarga besar almarhum almarhumlah Romo Kiai Haji Ahmad Suhadi sudah diberi apa istilahnya tinggalan yang istimewa, diparingi tinggalan perjuangan, diparingi tinggalan sejenenge pondok pesantren yang di dalamnya aktivitas ngurusi santri dan ngaji. Lo ngawali ngamen pondok ini mboten penak, mboten mudah, mboten gampang, butuh riyadhah. Lah niki makane tinggalan menjadi tanggung jawab putra putrine almarhum pripun carane ben lestari. Semua harus mensyukuri apa yang sudah ditinggalkan oleh orang tua ini dalam rangka murid-murid biar tinggalannya beliau menjadi tinggalan yang lestari ila yaumil qiyamah. Kita sedaya yakin mareme almarhum itu adalah ketika anak mau ngopeni tinggalannya. Kula niki gadah dulur mulai misanan-misanan. Gadah dulur nggih Pak Lek, nggih Paman, nggih Pakde. Sedaya diamanati cuma satu, dadi apa wae jangan pernah lepas ninggalne ngaji. Awakmu sing ngaji, awakmu sing mulang, sing penting aja muncul saking aktivitas yang namanya ini.